Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-440. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika suara tertawa mengguruh, Ki Demang Sangkal Putung sempat menilai anak muda yang seperti kehilangan keseimbangan itu. Ternyata ia mempunyai ibu tiri. Itulah agaknya yang telah mengguncangkan sendi-sendi ketenangan hidup berkeluarga. Dan anak itu mencari pelarian ke tempat yang keliru. "Kenapa kau diam saja?" Anak itu menjadi semakin berani. Selangkah ia maju. "Sayang sekali kalau aku harus berkelahi melawan gadis semanis kau. Apakah kau benar-benar bermaksud berkelahi dalam arti berkelahi?" Suara tertawa bagaikan menggetarkan rumah Katumangan, tetapi suara itu tiba-tiba terputus ketika anak muda yang ada di arena itu mengaduh tertahan. Ternyata Sekar Mirah telah menampar pipinya ketika anak muda itu menjadi semakin dekat. Anak muda itu meloncat mundur. "Kau memukul?" Sekar Mirah tidak menyahut, tetapi ia menjadi muak melihat tingkah lakunya. Anak muda itu maju selangkah sambil berkata, "Jadi kau betul-betul ingin berkelahi? Apakah kau sudah berlatih bantingan?" Sebelum anak-anak muda yang lain sempat tertawa, sekali lagi tangan Sekar Mirah telah melekat di pipinya. Kali ini agak lebih keras, sehingga anak muda itu menyeringai sambil mengusapnya. "Bukan main." Ia mulai menjadi tegang. "Kau ingin berkelahi sungguh-sungguh? Baik, aku akan melayanimu. Aku sering berkelahi dengan 1000 macam cara. Aku mempelajari olah kanuragan. Aku sering bantingan dan binten. Aku mampu menguasai tangan dan kakiku baik-baik. Dan aku akan menaklukkan kau tanpa menyakitimu." Tetapi sekali lagi sebuah pukulan mengenai bukan saja pipinya, tetapi kini pelipisnya, sehingga ia terdorong beberapa langkah surut. Kawan-kawannya yang semula selalu tertawa kini mulai mengerutkan keningnya. Ternyata bahwa gadis yang bernama Sekar Mirah itu tidak sekedar bermain-main. Ia ingin benar-benar berkelahi. Karena itu, mereka pun mulai bersungguh-sungguh. Demikianlah, anak muda yang mulai benar-benar merasa sakit itu tidak lagi menganggap Sekar Mirah sebagai golek kayu yang dapat disela-sela. Karena itu, ia pun kini maju dengan berhati-hati. "Mulailah," geram Sekar Mirah. "Jangan menganggap aku seekor tikus jika kau seekor kucing. Tetapi aku adalah Sekar Mirah." Anak muda itu memang mulai bersungguh-sungguh, tetapi kepalanya sudah menjadi pening karena pukulan tangan Sekar Mirah di pelipisnya itu. Tetapi anak muda dari semangkak itu benar-benar telah berniat untuk menundukkan Sekar Mirah yang meskipun agak galak, tetapi cantik. Karena itu, maka dengan kening yang berkerut-merut,
ia mulai melangkah mendekatinya. Sekar Mirah sama sekali tidak beranjak dari tempatnya, bahkan ditengadahkannya dadanya sambil bertolak pinggang. Gila! Anak muda yang kini berdiri di hadapannya itu berdesis. Digeleng-gelengkannya kepalanya untuk mengusir perasaannya yang disuruh melihat sikap Sekar Mirah yang menantang itu. Kenapa kau masih diam saja? Bertanya Sekar Mirah. Atau aku yang harus mulai? Anak muda itu seolah-olah mulai tersadar dari mimpi indahnya yang berdiri di hadapannya, tidak kurang dari seekor macan betina yang dapat mencekamnya dengan kuku-kukunya yang tajam. Dengan demikian maka anak muda itu pun segera mempersiapkan dirinya. Ia tidak mau didahului, diterkam oleh Sekar Mirah. Lebih baik ialah yang meloncat menerkamnya dan membantingnya di tanah. Jika ia sudah tidak berdaya, maka ia akan dapat membawanya pulang. Sejenak kemudian anak muda itu mengambil ancang-ancang. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia pun meloncat sambil mengembangkan tangannya menerkam Sekar Mirah sambil berkata di dalam hati, "Aku tidak peduli apa saja yang akan dikatakan oleh kawan-kawanku. Aku akan menerkamnya seperti menerkam seekor kijang. Hal itu sudah dikehendaki oleh gadis itu sendiri." Namun yang terjadi adalah di luar dugaannya ketika kedua tangannya yang berkembang itu hampir menyentuh tubuh Sekar Mirah. Maka dengan tangkasnya Sekar Mirah bergeser selangkah ke samping. Kemudian didorongnya anak muda yang masih terayun oleh kekuatannya sendiri itu. Sehingga dua kekuatan yang tergabung itu seakan-akan telah melemparkannya dengan kerasnya. Anak muda itu sama sekali tidak dapat menjaga keseimbangannya. Seperti menyuruh ia meluncur dan jatuh terjerembab. Adalah di luar dugaan bahwa kepalanya telah membentur tangga pendopo. Yang pertama ketika kawan-kawannya justru menyibak melihat ia seakan-akan sedang menyerudukkan kepalanya. Masih terdengar ia mengadu perlahan-lahan, tetapi sejenak kemudian ia pun menjadi pingsan. Wito berdiri termangu-mangu, demikian juga anak-anak muda semangka yang lain pula. Bahkan bebahu Sangkal Putung sendiri terheran-heran melihat ketangkasan Sekar Mirah itu. Apalagi ternyata bahwa anak muda semangka itu tidak segera dapat bangkit lagi. Beberapa orang kawannya pun segera mengerumuninya dan mengguncang-guncangnya. Tetapi untuk beberapa lama, anak muda itu tetap diam. Nah, suara Sekar Mirah telah menyobek ketegangan itu. apakah aku harus menunggu ia sadar? Atau aku akan melayani orang kedua? Tidak segera ada jawaban, dan karena itu, maka Sekar Mirahlah yang mengambil keputusan. Bangunkan kawanmu yang pingsan itu. Marilah, kita isi waktu kita dengan orang kedua. Tetapi masih tidak ada jawaban. Ayo, siapa yang menyatakan dirinya orang kedua di dalam sayembara ini? Tidak seorang pun yang menampakkan dirinya. Sekar Mirah berdiri termangu-mangu. Diedarkannya tatapan matanya yang tajam berkeliling. Tetapi karena belum ada yang memasuki arena itu, maka sekali lagi Sekar Mirah berkata, Cepat, mumpung belum terlampau malam.
Sekar Merah berpaling ketika ia mendengar sedikit ribut di belakangnya. Ketika ia memperhatikan tempat itu, dilihatnya beberapa anak muda semangka sedang mendorong kawannya. "Bukankah kau yang menyatakan diri menjadi orang kedua?" desis salah seorang dari mereka. "Majulah, tangkaplah gadis itu dan bawalah pulang ke semangka." Tetapi anak muda jangkung yang didorong-dorongnya itu tidak juga mau maju. Sekar Merah dapat mengenali anak muda itu, betapapun lemahnya cahaya lampu di pendopo. Karena itu maka katanya, "Nah, bukankah kau yang akan bertaruh kini?" Tetapi anak muda itu menggeleng. "Tidak, aku tidak." "Bukankah kau sudah menyatakan dirimu?" "Tidak, tidak pantas aku berkelahi dengan perempuan." "Kenapa?" bertanya Sekar Merah. "Tidak adil." "Apa yang tidak adil?" "Jika aku menang, hal itu dianggap biasa. Laki-laki menang atas seorang perempuan. Tetapi kalau aku kalah, memalukan sekali." "Tidak peduli. Kalau kau mau berkelahi, mari." Tetapi laki-laki itu menggeleng. Wito yang berdiri termangu-mangu tiba-tiba menggertakkan giginya. Sambil melangkah maju, ia menggeram. "Minggir! Biarlah aku selesaikan perempuan ini. Aku tidak peduli kata orang, dan aku tidak peduli taruhan apa yang akan aku terima. Tetapi perempuan ini sudah menyatakan diri sebagai tebusan. Aku akan menganggapnya berhadapan sendiri dengan Swandaro. Jangan menyesal kalau aku benar-benar akan berkelahi seperti aku berkelahi melawan Swandaro." Sekar Merah mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak gentar. Bahkan dengan serta-merta ia bertanya, "Bukankah kau dengan mudah dapat dikalahkan oleh Kakang Swandaro?" "Persetan, aku belum siap. Seperti kawanku yang kau lakukan itu, sebenarnya hanya karena ia tidak siap menghadapi kenyataan ini. Ia terlampau menganggap kau sebagai seorang gadis sombong yang kesurupan." Sekar Merah mengerutkan keningnya, tetapi ia pun dapat mengerti bahwa lawannya yang pingsan itu menganggapnya tidak lebih dari seorang gadis yang keras kepala. Sehingga karena itu, ia kurang berhati-hati menghadapinya. Tetapi kali ini, lawannya tidak akan dapat didorongnya begitu saja, sehingga kepalanya membentur tangga. Lawannya yang terakhir ini pasti akan berusaha menentukan keadaan. Jika lawannya itu menang, maka ia akan menjadi taruhan dan hanya dapat diambil oleh Swandaro sendiri. Dengan demikian Sekar Merah pun bersiaga sebaik-baiknya. Ia tidak mau menjadi korban janjinya sendiri. Namun ia sudah dapat menduga bahwa lawannya jauh berada di bawah kemampuan kakaknya Swandaro. Itulah sebabnya maka Sekar Merah berani menjadikan dirinya sebagai taruhan di dalam perkelahian ini. Sejenak kemudian Wito yang melangkah semakin dekat berkata dengan lantang, "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan berada di semangka." Sekar Merah tidak menyahut. Ditatapnya tangan Wito dengan tajamnya. Ternyata bahwa Wito pun tidak menunggu jawaban Sekar Merah. Tangan itu segera bergerak menyerang Sekar Merah. Agaknya Wito benar-benar tidak bermain-main. Serangannya datang dengan derasnya menyambar kening Sekar Merah. Sekar Merah terkejut mendapat serangan yang langsung mengarah ke keningnya. Namun itu baginya merupakan pertanda bahwa Wito tidak lagi bermain-main.
ia benar-benar ingin menjatuhkannya, bukan saja untuk membawanya sebagai tanggungan sampai saatnya Swandaru datang mengambilnya, yang tentu tidak akan diberikannya begitu saja. Tetapi Wito tentu ingin juga memperbaiki nama anak-anak muda Semangka yang tercemar oleh kekalahan kawannya dalam waktu yang terlalu singkat. Apalagi kawannya yang kedua menjadi berkerut terlampau kecil setelah ia melihat kekalahan orang yang pertama. Tetapi Sekar Mirah adalah seorang gadis yang memiliki bekal terlampau banyak untuk sekedar melawan Wito. Meskipun Sekar Mirah cukup berhati-hati, namun segera tampak pada setiap orang yang menyaksikan bahwa Sekar Mirah adalah lawan yang berat bagi Wito. Sambil mengelakkan serangan pertama, Sekar Mirah pun telah menyerang lambung Wito. Tetapi Wito masih sempat menggeliat dan mengelakkan serangan itu. Meskipun ia hampir kehilangan keseimbangan, apalagi ternyata Sekar Mirah melihat kelemahan sesaat itu, sehingga ia meloncat memburunya. Tetapi Wito menyadari kelemahannya, sehingga karena itu ia justru berguling sama sekali untuk menjauhi lawannya. Dengan lincahnya, ia melenting dan berdiri tegak sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Tetapi ia terkejut bukan buatan bahwa begitu ia tegak, tangan Sekar Mirah telah mendorongnya. Kali ini Wito tidak dapat bertahan lagi. Dorongan Sekar Mirah itu telah melemparkannya jatuh terlentang. Meskipun dengan cepatnya ia berhasil meloncat berdiri. Namun dengan demikian, hampir setiap orang sudah dapat menilai kemampuan dari kedua orang yang sedang berkelahi itu. Dengan dada berdebar-debar, anak-anak muda Semangka menyaksikan kelanjutan yang akan berlangsung. Hanya dengan keajaiban sajalah Wito akan dapat bertahan terus, apalagi memenangkan perkelahian itu. Dalam pada itu, Ki Demang disangkal putung menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Sekar Mirah yang keras hati itu mampu juga menahan diri. Ia tidak dengan serta-merta mengalahkan lawannya, apalagi membuatnya terluka parah. Dengan demikian ia tidak membakar perasaan anak-anak muda Semangka yang memang sedang panas itu. Agaknya Sekar Mirah kali ini berusaha mengalahkan lawannya dengan hati-hati. Sementara itu, Swandaru, Agung Sedayu dan beberapa orang kawannya tidak lagi berada di kandang. Selagi halaman Katembangan itu diriuhkan oleh suara tertawa dan teriakan-teriakan liar anak-anak muda Semangka, sebelum Sekar Mirah mulai berkelahi, anak-anak muda Sangkal Putung yang tersebar di halaman berlari-larian ingin melihat apa yang terjadi di halaman itu. Swandaru dan Agung Sedayu beserta kawan-kawannya yang merasa tidak akan mendapat pengawasan lagi, segera turun dari kandang dan dengan hati-hati menyelinap di dalam kegelapan. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di halaman itu, karena anak-anak muda Semangka telah melingkari arena, sehingga mereka pun segera berusaha memanjat sebatang pohon. Dari atas dahan mereka berhasil menyaksikan bagaimana Sekar Mirah berkelahi melawan Wito. Agung Sedayu menyaksikan perkelahian itu dengan dada berdebar-debar, bukan karena ia mencemaskan Sekar Mirah bahwa ia akan dapat dikalahkan oleh Wito, tetapi justru karena perasaan Sekar Mirah sendiri yang melonjak-lonjak, yang akan dapat membuat suasana lebih memburuk. Demikianlah
perkelahian itu berlangsung semakin seru. Tetapi Wito hampir tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk berbuat sesuatu. Semakin lama serangan Sekar Mirah menjadi semakin cepat, meskipun tidak berbahaya. Namun demikian kadang-kadang wajah Wito menjadi merah padam apabila beberapa kali ia harus jatuh berguling-guling. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa adik Swandaru itu ternyata benar-benar memiliki kemampuan berkelahi, bahkan kemampuannya berada di atasnya. Tetapi alangkah memalukan sekali kalau ia harus menyerah. Karena itu, Wito menjadi semakin bernafsu, dikerahkan semua tenaga untuk mencoba memenangkan perkelahian itu. Namun ia sama sekali tidak mempunyai harapan apapun. Karena itu, timbullah sifatnya yang licik itu. Ia harus berusaha membangkitkan kemarahan anak-anak semangka sebelum ia berhasil dikalahkan. Dengan demikian, ia tidak akan terlampau terhina oleh kekalahan itu. Ia tidak memikirkan akibat apa yang akan dapat timbul dari kelicikannya itu. Sesaat berikutnya Wito masih berkelahi, meskipun ia selalu terdesak mundur. Namun ia ingin membuat kesan bahwa ia sengaja menjauhi lawannya. Setiap kali ia siap untuk menyerang, tetapi serangan itu diurungkannya. Melihat sikap Wito, Sekar Mirah menjadi termangu-mangu. Ia memang tidak ingin menghinakan anak semangka itu di hadapan kawan-kawannya dengan berlebih-lebihan. Ia tidak ingin membuat Wito semakin mendendam. Karena itu, ia pun mengurangi tekanannya dan mencoba mengerti maksud lawannya. Tetapi keadaan itu telah dimanfaatkan oleh Wito yang kemudian meloncat surut sambil berkata, "Ternyata tidak ada untungnya. Aku berkelahi melawan perempuan." Sekar Mirah pun terhenti pula dengan dahi yang berkerut-merut. Ia memandang Wito dengan tajamnya, namun ia tidak akan menyangka sama sekali kalau Wito kemudian berteriak, "Hei, anak-anak semangka, aku tidak mau berkelahi lagi dengan perempuan. Beberapa langkah lagi aku pasti akan dapat menjatuhkannya, tetapi aku tentu akan ditertawakan orang. Jika aku menang, memang tidak akan ada seorang pun yang mengagumi. Tetapi jika aku mengalah, disangkanya aku dapat dikalahkan oleh perempuan. Apalagi jika aku benar-benar kalah. Kali ini aku masih mempunyai belas kasihan kepadanya. Aku sadar, jika gadis itu aku bawa ke semangka, akibatnya tidak akan baik baginya dan bagi kita sendiri. Karena itu, jangan hiraukan dia. Cari Swandaru sampai ketemu. Kalau perlu, bakar saja rumah ini." "Tunggu." Sekar Mirah yang mendengar kata-kata Wito itu terkejut. Bahkan Ki Demang dan bebau dari kedua kademangan itu pun terkejut pula. "Kau licik, kau kalah, tetapi kau tidak mau mengakui karena kau ingin mengingkari perjanjian yang sudah kita setujui bersama. Semula kau masih mempunyai harga diri." "Aku masih mempunyai harga diri. Karena itu, aku tidak mau berkelahi melawan perempuan." "Tidak, mari kita teruskan. Kita tepati perjanjian kita. Kalau perlu, kita yakini kemenangan yang terjadi. Kita berkelahi dengan senjata. Kita tentukan siapa yang mati di antara kita. Dengan demikian, tidak akan ada yang dapat ditipu lagi. Siapa yang sebenarnya kalah dan menang." Tantangan Sekar Mirah itu benar-benar mendebarkan jantung. Agaknya gadis itu benar-benar telah kehilangan kesabaran. Ia merasa telah diingkari oleh anak semangka itu. Sehingga dengan demikian,
usahanya untuk mencapai penyelesaian tanpa menimbulkan korban tidak dapat dilakukannya. Bahkan Wito telah dengan licik menghindari akhir dari perkelahian ini. Kemarahan itu tidak dapat ditahankannya lagi, sehingga karena Wito masih termangu-mangu, Sekar Mirah mendesaknya. Ayo, kita tegaskan siapa yang kalah dan siapa yang menang dengan taruhan nyawa. Tidak saja taruhan wadahku dan sikap jantanmu itu. Wito masih termangu-mangu, namun ternyata bahwa ia benar-benar seorang anak muda yang licik, sehingga dengan tidak malu-malu sama sekali, ia pun menjawab, "Aku tidak peduli, tetapi berkelahi dengan perempuan benar-benar telah merendahkan derajatku." Lalu katanya kepada kawan-kawannya, "Ayo, jangan hiraukan perempuan kesurupan itu. Kita cari Suwandaru. Tetapi kalau perempuan itu menghalangi, terserah kepada kalian. Apakah kalian akan menangkapnya beramai-ramai atau akan melumpuhkannya? Terserah kepada kalian." Darah Sekar Mirah serasa mendidih karenanya. Jika saat itu ia membawa pedang, maka ia pasti sudah mencabut pedangnya. Tetapi karena ia tidak menduga bahwa lawannya adalah orang yang licik, maka ia tidak bersenjata karenanya. Dalam kekalutan itu, Sekar Mirah teringat kepada gurunya. Tentu gurunya tidak akan mengizinkan jika ia mempergunakan senjata, apalagi senjata tongkat berkepala tengkorak itu. Namun ia mengharap juga gurunya berbuat sesuatu untuk meredakan suasana atau bahkan memerintahkannya bertempur sama sekali. Sekar Mirah tahu bahwa di halaman rumahnya ada dua orang tua yang pasti tidak akan terlawan, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Ia tahu pula bahwa kedua Demang dan bebahu kedua Kademangan itu pasti tidak akan membiarkan anak-anak muda semangka itu berbuat liar. Selain mereka masih ada juga Suwandaru, Agung Sedayu, dan beberapa orang anak muda Sangkal Putung yang terpilih di dalam kandang. Tetapi Sekar Mirah pun tahu bahwa bukan penyelesaian dengan cara itulah yang dikehendaki. Namun demikian, apabila keadaan memaksa, apa boleh buat? Dalam pada itu wajah-wajah anak muda semangka telah menjadi tegang, seperti wajah Ki Demang dan bebahu dari kedua Kademangan itu. Bahkan Ki Jogoboyo dari Semangka sendiri telah menjadi gelisah dan sesekali menatap wajah Ki Demang di Semangka, seolah-olah menunggu jatuhnya perintah. Dalam ketegangan itu, sekali lagi terdengar suara Wito. "Ayo, jangan termangu-mangu. Kita sudah memutuskan untuk mengambil Suwandaru, apapun yang akan terjadi." Suwandaru sendiri telah menjadi gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi kemarahan yang menghentak-hentak dadanya itu hampir tidak tertahankan lagi jika setiap kali Agung Sedayu tidak menggamitnya. Hampir saja ia meloncat turun dari dahan yang rendah itu. Namun Agung Sedayu masih berhasil mencegahnya. "Tunggu, kita lihat perkembangan keadaan." Dalam ketegangan itu, tiba-tiba halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung itu digetarkan oleh suara tertawa yang berkepanjangan. Semua orang yang berada di halaman itu berpaling. Di dalam keremangan cahaya pelita, seseorang naik ke pendopo sambil tertawa, diiringi oleh beberapa anak muda yang kemudian berdiri saja di tangga. Bersama mereka telah datang pula Ayah Wito dan adiknya yang masih kecil itu. Dada Wito berdesir melihat kehadiran mereka,
ia tidak segera mengetahui maksud kehadiran orang yang tertawa itu, apalagi bersama ayah dan adiknya. Ki Demang di semangka serta bebahunya berdiri termangu-mangu sambil menahan gelora di dada masing-masing. Orang itulah yang telah membuat onar, bisik Ki Jogoboyo ke telinga Ki Demang itu. Iya, ialah yang telah mengajari anak-anak semangka berkelahi. Kehadirannya akan menambah keruh suasana. Jika ia membela anak yang telah dilatihnya itu, suasana akan bertambah buruk. Apalagi ia membawa beberapa orang anak muda pula, yang agaknya justru lebih matang dari anak-anak itu. Iya, mereka adalah murid-muridnya terdekat. Ki Demang di semangka menjadi semakin tegang, tetapi ia sudah bertekad untuk mencegah kegilaan anak-anak muda kademangannya. Apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan dikatakan orang atasnya, ia tetap akan berkelahi melawan anak-anak yang sudah tidak dapat dicegahnya dengan kata-kata. Ia yakin bahwa orang-orang Sangkal Putung itu pun pasti akan membantunya. Meskipun Ki Demang di semangka itu menjadi heran, kenapa anak-anak muda Sangkal Putung tidak seorang pun yang nampak menilik kemampuan Sekar Mirah, seorang gadis, maka kemampuan anak-anak mudanya pasti akan menggetarkan jantung. Tetapi Ki Demang pun menduga pula bahwa anak-anak itu dengan sengaja telah disingkirkan sekedar untuk menghindari bentrokan, bukan karena anak-anak Sangkal Putung menjadi ketakutan dan bersembunyi. Suara tertawa itu pun semakin mereda, bahkan kemudian berhenti dengan tiba-tiba. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.